Ditunggu saja. Presiden kan sudah sangat keras, sudah sangat jelas. Ya, saya sampaikan ya, evaluasi itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Ya baik pemirsa, kami kembali lagi dalam Bincang Pagi dan kita langsung akan melihat informasi selengkapnya mengenai tema kita pada pagi hari ini. Reshuffle sudah dekat, menakar kabinet atau menakar kinerja kabinet kerja. Sebelum kami masuk dalam perbincangan yang pertama, kita akan saksikan informasi selengkapnya berikut ini. Angin perombakan kabinet kerja kian berhembus kencang. Seminggu setelah Presiden Joko Widodo marah dan mengancam akan mencopot sejumlah pejabat hingga setingkat menteri terkait molornya waktu bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Meski banyak pihak menilai jika reshuffle sebaiknya dilakukan 1 tahun masa kerja kabinet kerja, namun di sisi lain, Presiden Jokowi dinilai sulit untuk merombak jajaran pembantunya karena banyak menteri yang berasal dari partai politik yang merupakan partai pengusung Jokowi sebagai presiden. Anggapan itu dibentangkan Presiden Jokowi saat bertemu dengan elit Koalisi Merah Putih di kediaman Ketua MPR yang menegaskan hasil evaluasi kinerja para pembantunya itu akan menjadi patokan. Namun Presiden Jokowi mengaku belum membaca seluruh laporan evaluasi kinerja 6 bulan dari pembantunya. Kan sudah saya sampaikan, semuanya sudah memberikan laporan untuk 6 bulan yang lalu sama 6 bulan yang akan datang. Tapi belum saya baca. Nantilah nanti, malam-malam udah bis tarweh saya baca. Nanti saya laporkan ke dikau-dikau semuanya. Tapi akan dilakukan dalam waktu dekat ya? Akan dilakukan dalam waktu dekat ya sih Pak? Apanya? Akan dilakukan dalam waktu dekat ya sih Pak? Ya saya sampaikan, evaluasi itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Saya baca. Ya udah. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan hasil evaluasi menteri itu untuk mengetahui performa kinerja kabinet kerja. Sedangkan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengaku tidak pernah diajak diskusi terkait rencana reshuffle tersebut. Tidak selalu kemudian laporan dari menteri itu kemudian diumumkan kepada publik. Yang penting kan Presiden tahu dan Presiden bisa memacu kementerian mana yang harus dikawal lebih banyak, kementerian mana yang bisa Presiden merasa confidence untuk bisa jalan sendiri dan seterusnya. Kementerian mana yang harus disinergikan dengan kementerian yang lain, itu yang paling utama. Ya. Saya nggak tahu, beneran. Urusan reshuffle tanyanya ke Presiden sama Wapres karena kita nggak pernah diajak ngomong, atau saya nggak pernah diajak ngomong, bahkan diskusi, jadi nggak tahu, itu hak prerogatif Presiden. Sementara itu dalam survei yang dilakukan kelompok diskusi dan kajian opini publik Indonesia pada sejumlah pekerja profesional di Jakarta menyatakan sebanyak 60% menunjukkan perlu adanya reshuffle kabinet. Selain itu, sebanyak 58% responden tidak puas terhadap pemerintahan Jokowi JK. Apakah masih ada waktu untuk Pak Jokowi untuk melakukan evaluasi? Ya, jelas saja waktunya masih ada, kan ini baru beberapa bulan, belum setahun juga. Jadi dan ingat, reshuffle itu bukan berarti memberhentikan, tapi juga bisa mereposisi kan. Diputar aja, mungkin ada beberapa kementerian yang menurut saya harusnya bisa lebih strategis gitu ke depannya. Pekan ini perombakan kabinet kerja itu kembali mencuat agar pemerintahan Jokowi JK bekerja lebih efektif untuk menjawab janji politiknya saat kampanye. Meski sejumlah pihak juga menilai waktu 6 bulan masih terlalu singkat untuk menilai kinerja kabinet kerja. Kan belum 1 tahun ya. Saya kan pernah menteri, kalau 6 bulan kan nggak adil rasanya. Lihat tuh menterinya wajahnya udah bengep-bengep kan. Kerja siang malam, tunggulah 1 tahun. Di tangan Presiden Jokowi lah bandul pendulum reshuffle itu diayunkan. Akankah reshuffle menjadi jawaban bagi pertanyaan sebagian besar kalangan? Ya baik, menakar kinerja kabinet kerja itu yang akan kami bahas pada pagi hari ini, dan saya langsung saja bertanya kepada 3 narasumber saya. Di sini tidak semuanya setuju untuk adanya reshuffle kabinet. Salah satunya adalah Bang Joni nih. Bang Joni termasuk yang tidak setuju dan mengatakan bahwa reshuffle bukan jawaban seperti itu. Apakah memang setuju dengan yang dikatakan tadi oleh Zulkifli Hasan bahwa setahun itu bukan waktu yang tepat untuk memberikan kesimpulan bahwa kinerja seorang menteri ini baik dan tidak baik? Bahkan tadi dikatakan adalah bengep-bengep dong kalau setahun boleh dinilai seperti itu. Apa alasannya, Bang Joni? Jadi yang pertama tentu ya bahwa
reshuffle kabinet ini bukan barang haram. Ya, sepenuhnya juga ini menjadi kewenangan konstitusional presiden, ya, hak prerogatif presiden. Akan tetapi tentu masyarakat juga memilih presiden ada tujuannya untuk kesejahteraannya. Nah, untuk itu presiden mempunyai para pembantunya yang kita sebut menteri ini. Untuk menilai para menteri saat ini, ya memang saya menggarisbawahi betul ya pendapat Ketua MPR ya, bahwa menilai kabinet ini kita juga harus memberikan kesempatan yang cukup dan alat yang cukup kepada anggota kabinet. Kita tahu bersama APBNP itu baru disahkan bulan Februari. Ya, kemudian kabinet kita ini juga mempunyai nomenklatur yang baru. Tidak saja nomenklatur kementerian, ya, tetapi juga akan berdampak pada urutan-urutan birokrasi ke bawah, ya, yang saat ini belum tuntas sepenuhnya. Karenanya kita lihat di daya serap APBN kita memang saat ini masih sangat terbatas. Daya serap yang besar itu hanya terkait dengan belanja rutin, ya, sedangkan belanja modal itu sama sekali belum atau masih kecil. Presiden sudah menerima laporan kinerja 6 bulan dari para menteri. Nah, saat ini sedang dievaluasi. Tapi menilai mereka saat ini saya kira kita juga harus fair. Bagaimana untuk memberikan kesempatan kepada mereka 6 bulan dengan alat yang terbatas. Ya, tadi APBN belum bisa diserap dengan betul karena kendala di luar para menteri itu sendiri. Akan tetapi kita juga menyadari akan tuntutan masyarakat, ya, situasi masyarakat secara ekonomi saat ini kurang bagus karena ada tingkat inflasi yang tinggi, kenaikan harga yang tinggi, sambil pendapatan masyarakat belum bisa tinggi. Kalau begitu jadi idealnya waktunya berapa lama ya, kalau ada gitu pilihan idealnya pada presiden ini. Kalau melihat kinerja saat ini, maka tidak fair menilai mereka hanya dalam 6 bulan masa kerja. Akan tetapi yang fair kalau itu berapa ya, lama berarti? yang fair paling tidak 1 tahun. 1 tahun. Ya, Tapi setahun ini kan hanya tinggal mereka. beberapa bulan lagi. Betul, makanya evaluasi untuk semester kedua untuk kuartal kedua, ketiga, keempat itu baru kita lihat. Di kuartal pertama memang rendah, ya, kinerja pertumbuhan ekonomi kita 4,7%, dari APBN kita 5,7, 1% di bawah APBN kita, ya. Itu asumsi APBN itu memang rendah. Tetapi kalau kita mau melihat ke depan, presiden melihat ke depan, maka waktu kapan mengganti menteri? Pada saat sekarang ini sedang ada pembahasan APBN untuk 2016. Nah, kalau presiden ingin supaya ke depan itu menterinya fit terhadap perencanaan APBN-nya, maka sekarang justru waktunya untuk presiden ya melakukan reshuffle kabinetnya agar menterinya ikut terlibat di dalam pembahasan APBN 2016. Artinya ya. sekarang juga waktu yang tepat. Sekarang juga waktu yang tepat. Jadi, ya, untuk menilainya. Tergantung pilihan pada presiden. Presiden mau melihat kinerjanya dan fair kepada kinerja para menteri, ya maka 6 bulan belum cukup. Tapi kalau presiden merasa bahwa ya saya membutuhkan dan sudah bisa mempunyai evaluasi, ada yang perlu saya ganti, ya sekarang waktunya. Pergantian kabinet ini ada 3 pilihan presiden. Ya, yang pertama memberikan tekanan lebih kepada kinerja untuk 6 bulan ke depan. Yang kedua untuk menggeser secara horizontal portofolionya, shifting portofolio. Dan yang ketiga kalau memang terasa perlu ya reshuffle kabinet, tapi jangan membuat ketidakpastian. Supaya para menteri juga ya bisa bekerja secara pasti. Saat ini maju ragu-ragu, ya. Tidak maju pasti diganti, ya. Kira-kira begitu situasinya. Saya ingin tahu pendapat dari Mas Yunarto. Mas Hato, kalau melihat saat ini memang untuk reshuffle kabinet sendiri ini merupakan hak prerogatif presiden, tapi kita ketahui juga bahwa sepertinya posisinya yang bukan sebagai ketua partai politik dari Presiden Jokowi sendiri ini membuat ia juga sepertinya harus banyak berkonsultasi untuk mereshuffle kabinetnya sendiri. Kalau Anda melihat sekarang posisi dari Jokowi sendiri untuk mereshuffle kabinet, apakah memang ia sudah bisa menentukan sendiri atau masih sangat tergantung sekali? Pertama, harusnya kalau kita mengatakan ini kewenangan prerogatif presiden, yang diundang di sini harusnya orang istana, bukan orang DPR dua-duanya. Itu poin pertama misalnya. Yang kedua, ketika kita berbicara mengenai Jokowi seakan-akan tidak memberi kepastian, kalau saya sebenarnya mempelajari kronologi isu mengenai reshuffle, sampai detik ini Jokowi tidak pernah mengeluarkan istilah reshuffle, sekalipun yang pernah mengeluarkan istilah itu Pak JK, yang pernah mengeluarkan istilah itu dan sering mengeluarkan istilah itu ketua-ketua partai. Jadi artinya sebetulnya sang pemegang kewenangan prerogatif tidak pernah mengatakan akan ada reshuffle dalam waktu dekat. Bahwa ketika kemudian orang-orang yang seharusnya tidak berbicara mengenai reshuffle, itu kemudian dikaitkan dengan beberapa statement Pak Jokowi dalam 2 minggu terakhir. Pertama,
statement mengenai meminta evaluasi 6 bulan kerja 6 bulan ke belakang dan ke depan. Kedua, kebetulan ketika sedang marah-marah di Tanjung Priuk ada bahasa saya bisa saja pecat menteri. Walaupun sebenarnya kalau kita tarik lebih jauh bukan bahasa pecat menteri saja, tapi pecat dirjen, pecat orang di lapangan. Artinya kalau saya melihat secara komunikasi dari sisi statement Pak Jokowi belum ada indikasi kuat bahwa dalam waktu dekat terjadi reshuffle. Tetapi bahwa sudah ada proses yang berubah dari proses konsolidasi kerja menjadi proses seleksi kerja, itu menurut saya sudah terasa. Artinya Pak Jokowi sekarang sudah firm mengatakan saya akan melakukan evaluasi secara lebih tegas, saya akan melakukan proses evaluasi secara lebih berkala, saya akan memiliki KPI, Key Performance Indicator terhadap kinerja menteri-menteri saya. Saya ingin berlari, kira-kira seperti itu. Sehingga kemudian diminta adalah 6 bulan ke belakang, bukan hanya itu tapi 6 bulan ke depan. Yang ingin saya katakan sebetulnya adalah andai kata pun terjadi sebuah proses reshuffle, kalau kita lihat dari bahasa komunikasi politik Pak Jokowi, beliau ingin menegaskan saya yang sekarang mengambil alih. Evaluasinya saya saja yang memegang begitu kan, dengan bahasa eksekutif summary 2 halaman. Dan kemudian ada penegasan ketika belusukan saya yang bisa mengganti begitu kan. Kemarin malam ditegaskan lagi saya belum membaca, jadi jangan kemudian berkomentar apa-apa. Nah, tapi yang menarik juga, sebentar Mas Toto, yang menarik juga kemarin kalau kita lihat pada saat menyampaikan itu kepada wartawan, kepada publik itu juga kemarin disampaikan di sebelah persis mantan rivalnya Bapak Prabowo Subianto. Kira-kira kalau bisa dilihat sedikit, ini apa nih makna yang tersirat dalam penyampaian ini kemarin? Iya, sebetulnya memang tidak terlalu tepat ya pembicaraan mengenai reshuffle menurut saya diambil pada momentum ketika ada pertemuan dengan partai-partai politik. Karena pada akhirnya itu kan bisa ditafsirkan bermacam-macam bahwa reshuffle adalah kompromi politik, bukan sebuah pilihan secara manajerial untuk mengubah manajemen kerja pemerintahan. Tapi kalau menurut saya kemarin malam sebuah kecelakaan saja begitu ya. Artinya tidak ada tanda-tanda atau kebetulan, sesuatu. Makan malamnya dengan Pak Zulkifli Hasan itu sebetulnya yang lebih menarik untuk ditanyakan. Ketika ada pertemuan dengan Pak Zulkifli Hasan, kebetulan juga ada isu reshuffle, kebetulan lagi ada isu reshuffle katanya ada partai baru termasuk PAN akan masuk. Nah itu menarik. Kok Pak Jokowi mengambil momentum di situ? Walaupun menurut saya ini kecelakaan, walaupun kita bisa ambil hipotesa macam-macam. Baik, itu yang menarik tadi mengenai PAN. Saya ingin bertanya juga ke Bang Yoga, tapi kita harus jadi dulu nih Bang. Setelah ini saya ingin bertanya juga kepada Bang Yoga, khususnya bagaimana katanya PAN dengar-dengar juga akan gabung ke dalam kursi eksekutif pemerintahan. Nanti kami akan membahasnya pemirsa setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Bincang Pagi. Ya baik pemirsa, kami akan lanjutkan kembali. Saya langsung saja bertanya ke Bang Yoga. Bang Yoga, ini ada pembicaraan, ada yang mengatakan bahwa PAN ini juga akan segera bergabung dalam eksekutif pemerintahan atau kursi eksekutif pemerintah. Sejauh mana ini kabar ini kebenarannya, Bang Yoga? Apakah memang sudah ada pembicaraan mungkin semalam di rumah Pak Zulkifli Hasan dengan Pak Jokowi? Jadi yang pertama gini, jadi Undang-Undang Dasar Pasal 17 menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jadi yang punya kewenangan otoritas konstitusional itu adalah Presiden. Partai Amanat Nasional itu berada di luar pemerintahan. Jadi soal reshuffle itu urusan pemerintah, urusan Pak John, urusan Presiden. Yang pertama. Dan yang kedua, sebenarnya mau reshuffle apa tidak, Presiden punya otoritas yang full, yang penuh. Karena Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan gitu. Tidak lagi sebenarnya ya, tidak lagi harus terjebak kepada persoalan partai-partai politik sebenarnya. Gitu. Karena dia punya otoritas yang penuh yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dia bebas apakah nanti menterinya mau diganti atau diteruskan. Cuman masalahnya begini, jangan kemudian isu reshuffle ini malah melemahkan kinerja kabinet. Tidak boleh, karena ada beberapa menteri merasa resah karena persoalan opini publik, kemudian dia kinerjanya menjadi tidak bagus, dan itu bisa mempengaruhi terhadap legitimasi seorang presiden. Seorang menteri itu bukan hanya dia punya kemampuan intelektualitas, kapasitas, tapi dia juga harus punya jiwa kepemimpinan, karena dia memimpin
kementerian negara gitu. Kalau dia tidak punya jiwa kepemimpinan, apapun dia itu saya rasa tidak akan bisa membantu presiden. Dan presiden punya ukuran-ukuran tertentu, apakah dalam waktu tertentu sudah akan di reshuffle apa tidak. Gitu. Artinya sudah kemarin itu pembicaraan selama buka puasa ini tidak menyinggung mengenai masalah ini, Bang. Ya, sikap dari Partai Amanat Nasional, apakah nanti itu berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, menurut platform PAN itu sama-sama mulianya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Tapi Anda sudah kode sama mulia walaupun berada di luar pemerintahan. Tetapi kan setuju ya dengan kalau memang ada reshuffle sendiri pun dari sikapan sendiri setuju dengan hal ini. Kalau dari sisi kinerja kabinet itu ya kalau mau reshuffle kata Pak Zulkifli Hasan ya nunggulah setahun gitu. Tapi presiden juga tentunya punya indikator tertentu mana menteri-menterinya yang perlu diganti atau tidak. Jadi ukuran-ukurannya kan objektif. Misalnya soal ekonomi, banyak orang beranggapan tim ekonomi Jokowi ini lemah gitu. Jadi perlu ada reshuffle. Tapi semuanya kan tergantung kepada presiden karena dia sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dia bertanggung jawab kepada negara, bertanggung jawab kepada konstitusi. Ketika para pembantunya tidak mampu untuk menerjemahkan nawacitanya, itu ya juga pasti harus diganti. Gitu. Baik. Berbicara mengenai rapor merah, memang kemarin ini kan sempat juga beredar beberapa nama yang masuk dalam rapor merah. Salah satunya kalau tidak salah Menteri dari Nasdem sendiri. Bagaimana nih, Bang Joni melihat salah satu Menteri dari Nasdem yang masuk dalam rapor merah? Oke, kalau mau menilai 6 bulan ke belakang ya, salah satu menteri yang dinilai itu rapor merah bisa kita sampaikan begini. Portofolio Polhukam misalnya ya. Kalau kita lihat keamanan negara, peran pemerintah, peran militer kita di dalam negeri, latihan-latihan kemiliteran itu ya, Latgab dan lain sebagainya berjalan dengan baik. Penugasan-penugasan luar negeri di misi PBB berjalan dengan baik, bahkan mendapat apresiasi dan reward dari PBB. Ya, di bidang hukum, ya, Jaksa Agung melaksanakan hukum tanpa ya mempertimbangkan tekanan internasional yang luar biasa. Hukuman narkoba, pidana narkoba itu death penalty-nya jalan. Tekanan internasional begitu luar biasa, tetap dilaksanakan hanya mengacu pada hukum nasional. Ya. Masalah politik misalnya, diskursus politik kita di dalam negeri kita untuk demokrasi yang lebih bagus, yang lebih baik, itu berkembang luar biasa. Bahwa ada misalnya ya masalah internal partai politik yang bersengketa, Menko Polhukam dalam hal ini ya, itu betul-betul memegang undang-undang. Apa yang dipegang undang-undangnya? Ya, menyalurkan semua pertikaian itu menurut yang dibolehkan oleh undang-undang. Salah satu pilihannya adalah melalui proses internal partai, islah tidak bisa, dilanjutkan melalui proses pengadilan dan saat itu sedang berlangsung. Dari sisi Polhukam, ya, kinerjanya itu baik, meningkatkan demokrasi kita, Kamtipmas kita dalam negeri Polri bekerja dengan baik, pergantian-pergantian pejabat yang terkait dengan Polhukam berjalan dengan baik, termasuk polisi saat ini sudah mempunyai kepala kepolisian. Artinya rapor merah itu harus rapor tidak diberikan merah itu kepada hanya Menteri persepsi Nasdem. karena satu diskursus politik. Kepentingan politik karena pertikaian internal terus seluruh kinerjanya dinilai ya, ini yang mungkin ya kita juga harus fair menilainya gitu. Maksudnya gimana nih? Kayaknya senyum-senyum penuh arti. Saya agak bingung Kenapa Bang? Kenapa bingung? Zakia kan cuma sebutkan ada dari Nasdem yang katanya merah, tapi langsung tiba-tiba bicara Polhukam. Jadi saya kita mulai dengan koordinasi kan, payungnya ada menteri koordinasi. Saya lalu di bawahnya memang gitu ada kan. isu-isu, ada 8 rapor yang merah, bahkan sekarang ada 16, nambah lagi ada 17. Tahu saya belum pernah ada satupun evaluasi yang keluar dari pihak istana yang resmi. Kalaupun ada evaluasi itu hanya didasarkan pada permintaan Pak Jokowi, eksekutif summary 2 halaman, 6 bulan ke belakang, 6 bulan ke depan. Dan Pak Jokowi kemarin malam bahkan mengatakan saya belum baca. Jadi saya tidak mengerti juga isu itu dari mana. Tapi yang menarik memang seperti ini. Isu perdebatan mengenai reshuffle ini selalu berjalan subjektif. Pengamat berbicara A, partai berbicara B, pihak istana berbicara C. Karena apa? Tidak pernah kita tahu sebetulnya target kerja yang dibuat oleh pemerintah sebagai chief of executive itu apa sih? Ketika kita tidak tahu targetnya, sulit juga kita berdiskusi pada satu frekuensi yang sama.
Dan memang agak sulit juga ketika kita kemudian mempersepsikan seorang menteri hanya dilihat dari survei kepuasan publik. Itu biasanya ada variabel komunikasi publik yang menjadi variabel utama. Padahal variabel kerja itu tidak hanya menempatkan variabel komunikasi publik. Ada banyak variabel. Contoh, harus melihat bagaimana kemampuan mengelola struktur organisasi dan penempatan jabatan. Kedua, biasanya kita berbicara mengenai Renstra, rencana strategis. Diterjemahkan lagi ada yang namanya DIPA. Lalu kemudian kita lihat penyerapan anggarannya ada bagus atau tidak. Kita lihat program prioritasnya nyambung atau tidak. Misalnya kalau dengan Pak Jokowi, dengan Nawacita, baru kita biasa bicara komunikasi publik. Nah, seringkali kita langsung masuk di sektor ujung tadi, yaitu ketika berbicara mengenai komunikasi publik. Artinya, menurut saya alangkah baiknya kita coba lihat Pak Jokowi ketika berani mengemukakan ke hadapan publik, saya sudah meminta laporan evaluasi ke depan dan rencana ke belakang dan rencana ke depan. Lalu apa yang bisa ditransparansikan oleh Pak Jokowi sehingga kemudian publik bisa ikut menilai mana menteri yang memang raportnya merah, mana yang tidak. Sehingga ketika kemudian reshuffle terjadi pun publik tidak terkaget-kaget karena memang akhirnya reshuffle dirasakan sebagai konsekuensi dari sikap secara manajerial, bukan pilihan subjektif tanpa argumentasi. Oke, baik. Berarti kita akan lanjutkan kembali. Pak Toto, kita juga ingin tahu apakah memang sebenarnya reshuffle ini merupakan sebuah upaya, misalnya memang dilakukan upaya untuk perbaikan kinerja dari kabinet kerja sendiri, atau memang ada unsur politik juga di balik itu. Kami akan nanti membahasnya kembali, pemirsa. Setelah jeda berikut ini, tetap bersama kami di Bincang Pagi. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali. Sebenarnya tadi saya agak sedikit penasaran juga ini, Mas Toto. Sebenarnya ada tidak sih indikasi untuk membuat keputusan bahwa ini sudah bisa mereshuffle dengan melihat indikator-indikator yang tidak terpenuhi seperti ini? Itu sebenarnya ada tidak penilaiannya? Kalau dari sisi kompetensi tadi saya sebenarnya sudah sebutkan. Pertama biasanya dilihat dari kemampuan mengelola struktur organisasi dan pengisian jabatan. Ini biasanya akan dilihat pengisian jabatan eselon 1, 2, nomenklatur sudah beres atau tidak. Karena itu baru kemudian bisa masuk ke bagaimana melihat rencana strategis mereka. Rencana strategis ini kemudian dituangkan dalam DIPA. Lalu kemudian DIPA ini dilihat penyerapan anggarannya, realisasinya seperti apa. Ada menteri-menteri kan yang sampai beberapa bulan itu baru sekitar misalnya 4% sampai 8%. Sehingga kemudian tidak heran, tidak terasa kinerjanya misalnya. Lalu kemudian program prioritasnya apakah sejalan dengan Chief of Executive ketika bicara dalam hal ini Nawacita. Yang terakhir baru bicara komunikasi publik karena ada peran bagaimana orang-orang ini harus berbicara kepada masyarakat. Ada indikator yang jelas, tetapi yang menarik kan adalah itu ketika kita berbicara kabinet profesional, hanya berbicara kompetensi. Sementara kan ada faktor lain ketika kita berbicara kabinet politik, walaupun namanya kabinet kerja. Jelas ada 14 menteri berasal dari parpol, sehingga ada faktor lain. Kalau saya sebutnya sebenarnya ada 3C, satu kompetensi tadi. Tapi ada faktor C lain juga, faktor coalition. Nah, orang sering mengatakan berani nggak walaupun kompetensinya jelek, tetapi menteri dari partai tertentu, apalagi memiliki hubungan kekerabatan dengan ketua umum tertentu untuk diganti misalnya. Ini pertanyaan yang harus kemudian dijawab. Yang ketiga, faktor C lain, chemistry. Ini juga biasa terjadi. Bagaimana rasa kenyamanan seorang presiden seringkali itu membuat subjektivitas ketika menilai kompetensi seorang menteri. Bukan tidak mungkin menteri-menteri yang dekat dengan dirinya secara chemistry itu kemudian membuat penilaian menjadi subjektif. Suka atau tidak itu fakta politik, apalagi ketika kabinet kita belum sepenuhnya profesional. Oke, kemarin juga Anda sempat mengatakan bahwa sebenarnya orang-orang ini, terutama yang profesional, adalah orang-orang yang pintar, tapi mereka adalah orang yang berada di waktu yang salah, seperti itu kalau tidak salah. Ini maksudnya seperti apa? Bukan di waktu yang salah. Saya ingin mengatakan, ada pertanyaan yang mengatakan ada menteri-menteri dari profesional yang ketika memegang jabatan karir atau sebagai teknokrat itu luar biasa. Tetapi ketika diuji dalam 6 bulan pertama, kenapa seperti melempem? Kita harus melihat jabatan menteri adalah jabatan politik. Dia menghadapi minimal 2 variabel yang selama dia jalani dalam karirnya di level swasta atau sebagai birokrat itu tidak terjadi. Pertama, sebagai seorang menteri harus menghadapi tradisi birokrasi yang tidak mudah untuk dihadapi. Kalau dia tidak pernah memiliki pengalaman birokrasi itu akan luar biasa, harus beradaptasi. Yang kedua, jabatan politik. Bagaimana dalam setiap pengambilan keputusan dia tidak berdiri sendiri, tapi juga harus berkoordinasi misalnya dengan DPR. Dan di situ kita juga tahu bagaimana polarisasi kekuatan parlemen kita kan belum bisa dipegang sepenuhnya oleh Presiden Jokowi karena beliau juga bukan milik partai.
sampai sekarang juga koalisi belum terasa berjalan beriringan. Ini yang menurut saya menjadi catatan juga, bagaimana kita melihat kinerja seorang menteri tidak serta-merta hanya dari dikotomi antara seorang teknokrat atau seorang politisi. Oke, saya ingin ke Bang Yoga. Bang Yoga, kalau kita lihat dalam perjanjian tidak tertulisnya adalah dalam koalisi Indonesia Hebat ini sendiri tidak ada istilah ini adalah sebuah perjanjian tanpa syarat seperti itu. Kalau seandainya nanti PAN ini bergabung seperti itu ya menjadi dalam eksekutif pemerintahan sendiri, tanpa syarat ini bisa sesuatu yang yang bisa memang diberikan begitu saja kepada pemerintahan sekarang. Siap dengan kedekatan Ketua Umum PAN Bang Zulkifli Hasan dengan Presiden itu kemudian jangan dikonotasikan bahwa PAN meminta-minta masuk kabinet. Karena tidak ada permintaan dan tidak ada penawaran. Jadi PAN tetap berprinsip karena tetap berada di luar pemerintahan, mau berada dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan kan sama-sama mulianya. Yang pertama. Baik. Yang kedua, untuk kepentingan bangsa sebenarnya ya. Buat PAN itu tidak terlalu substantif sebenarnya mau masuk di kabinet atau tidak. Yang penting adalah masyarakat bisa merasakan tentang kinerja dari pemerintah. Itu kalau sekarang dari sisi indikator makroekonomi dan mikroekonomi kan ada masalah ini. Ada masalah ini. Dan ini kalau tidak disikapi oleh Presiden itu akan jadi masalah besar. Jadi masalah besar. Yang kedua. Yang ketiga, soal suasana kebatinan di DPR. Kami ini ya, sama-sama anggota DPR, baik yang ada di dalam pemerintahan partainya atau di luar pemerintahan, sama-sama menjalankan 3 fungsi. Fungsi legislasi, fungsi budgeting, fungsi controlling. Jadi suasana kebatinan di komisi justru yang lebih kritis itu adalah partai-partai pendukung pemerintah yang mengkritisi pemerintah sendiri. Karena apa? Mereka berpikir begini, ya tanggung jawab agar pemerintah lebih baik dan lebih bagus gitu. Jadi kalau menurut saya suasana di DPR itu sangat cair lah gitu. Tapi keinginan ada dong Bang untuk masuk dalam eksekutif? Tidak ada permintaan dan tidak ada penawaran. Oke, baik. Nanti kami akan lanjutkan kembali. Belum ada penawaran. Oke, nanti kami akan lanjutkan kembali pemirsa di segmen akhir dari Bincang Pagi. Kita akan jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Pagi. Ya baik, kita sudah sampai di segmen akhir dan kita langsung saja mengambil kesimpulan dari apa pembicaraan kita dan apakah reshuffle ini memang sesuatu yang diperlukan khususnya untuk melihat kinerja dari kabinet kerja ini untuk lebih maksimal lagi seperti itu, Bang Joni. Jadi yang pertama tentu ya saat ini reshuffle itu kewenangan presiden, kita serahkan pada presiden. Akan tetapi kita juga tahu kondisi kita dalam negeri saat ini. Kalau tidak hati-hati dia akan berbahaya. Yang dibutuhkan oleh bangsa ini apa saat ini? Saat ini bangsa ini butuh sinergi nasional. Ya, di mana kita semuanya itu bersatu memperkuatkan barisan kita dalam negeri kita untuk mengatasi khususnya permasalahan ekonomi kita saat ini. Ya, kita tidak lagi bertikai dan meributkan soal reshuffle ini, kita serahkan pada presiden, tapi tetap kita memberikan kritis kita, pandangan kritis kita, tapi juga dengan catatan sinergi kekuatan nasional harus kita bangun. Kita perlu kekompakan nasional kita. Saya kira itu yang menjadi syarat kita dan kita maju, kita berikan kesempatan kepada presiden 1 tahun untuk menilai kabinet. Oke, baik. Mas Soto seperti apa, Mas Soto? Iya, kita sudah memilih seorang presiden yang kebetulan bukan pemilik partai, salah satunya karena kita tidak ingin melihat presiden kita dalam sistem presidensial kemudian lebih banyak menghabiskan waktu mengurusi urusan politik. Kita ingin presiden yang bekerja dan presiden sudah memilih sebuah istilah kabinet kerja yang membedakan dengan istilah kabinet Indonesia Bersatu, Pelangi, Gotong Royong yang mengindikasikan fokus utamanya adalah kerja. Nah, bagaimana kemudian reshuffle ini kita lihat sebagai konsekuensi dari pilihan presiden untuk bekerja lebih cepat, bekerja lebih baik. Jadi jangan sampai kemudian reshuffle ini dianggap sebagai bentuk kompromi politik, apalagi kegaduhan politik. Jadi saya hanya berharap kebetulan sebelah saya adalah orang-orang partai, bagaimana orang-orang partai ini melihat betul-betul ada wilayah prerogatif yang harus diambil oleh presiden kalau memang tujuannya perbaikan kinerja, walaupun misalnya harus mengubah komposisi
menteri-menteri partai, tapi yang terpenting adalah bagaimana problem masyarakat terutama di bidang ekonomi itu bisa terselesaikan. Dan ketika partai-partai memberikan ruang itu secara psikologis, saya yakin sekali Presiden akan betul-betul bisa lebih rasional dan lebih produktif dalam melakukan reshuffle. Itu yang saya harapkan. Oke, Bang Yoris sendiri bagaimana, Bang? Presiden itu punya legitimasi yang sangat kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. Jadi Presiden sudah bisa mengetahui, mengukur beberapa para pembantunya yang punya kinerja buruk dan tidak. Saya rasa kita serahkan kepada Presiden. Kami yang berada di luar pemerintahan memang tidak akan mengintervensi dan tidak akan mempengaruhi Presiden untuk mempengaruhi mau reshuffle apa tidak. Tetapi pesan saya soal reshuffle itu jangan dijadikan sebagai isu publik lah, karena kasihan menteri-menterinya nanti tidak bisa bekerja secara maksimal, kemudian bisa mempengaruhi kinerjanya dan juga bisa mempengaruhi terhadap legitimasi Presiden. Jadi persoalan reshuffle itu tidak usah diwacanakan, tapi dilaksanakan saja lah gitu. Oke, baik. Seperti tadi Mas Soto katakan bahwa sebenarnya belum pernah keluar dari mulut Pak Presiden kata reshuffle, tetapi memang banyak ternyata dari masyarakat sendiri yang tidak puas dengan kinerja Kabinet Kerja, dan kita tunggu setelah 1 tahun ya, Bang Joni, idealnya seperti apa, dan kita harapkan Kabinet Kerja ini akan benar-benar bisa bekerja maksimal sehingga apa yang menjadi target dapat tercapai dan juga dapat memuaskan masyarakat. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari.